A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulih wa alihi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yajuzu lil 'abdi walau mudabbaran aw muba'adan aw mukataban aw mu'allaqan itkuhu bi sifatin an yajma'a baina ithnataini ay zaujataini faqat. Kita kemarin sepakatnya fatul qaribnya kan? Syarahnya juga. Adapun bagi hamba sahaya ya yang mudabbar, ini rata-rata hamba sahayanya apa dia? Tidak hamba sahaya penuh ya. Tapi pembahasan hamba sahaya sekarang udah ditutup sementara. Kita samakan aja lah ya. Jadi untuk hamba sahaya boleh juga poligami, tapi dibatasi 2 saja. Nah, kalau merdeka, laki-laki merdeka boleh 4. Wajar juga tuh kalau pengertian abdun itu bukan hamba saya, ya kan sekarang tukang beca atau apa itu wajar juga, banyak tukang beca juga sekarang memang. Enggak juga. Memang kan hukum asli menikah nih jumhur mengatakan monogami. Satu. Artinya yang penting dia nikah faqad asobas sunnah kan itu. Namun dibolehkan juga poligami dengan syarat. Walaupun sebagian kecil mengatakan asal hukum nikah itu poligami. Beda pemahaman aja, karena di ayatnya fankihu ma tabalakum minan nisa matna langsung 2. 3, 4. Kalau asli hukumnya itu monogami pasti disebut 1, fankihu minan nisa mauhada wa matna wa thulatha wa ruba'. Alasannya begitu. Yang monogami pun dalilnya itu juga. Cuma orang itu di baliknya yang belakang, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Walam tastati an ta'dilu bainan nisa walau haras. Dan kita itu tidak bisa adil. Jadi padakan 1. Tapi kalau mampu, dia dibedakan ya. Jadi 2. Kalaupun tidak sanggup 2, ya 1 menjadi. Kalau yang ini beda, 1 aja. Karena ada bebannya kalau 2. Tapi kalau sanggup 2. Beda. Walaupun adil di sini maksudnya gini. Adil dalam nafkah. Kalau yang pertama dikasih tas, yang kedua mesti juga dikasih tas. Yang ketiga, ya harus sama. Kalau yang pertama nih nafkahnya 2 juta, yang kedua 2 juta. Untuk istrinya, nanti anaknya tergantung lain lagi. Misalnya yang 1 anaknya 8, beda lah pula. Nah, ini untukmu, itu anak. Yang kedua ini anaknya baru 1. Tapi untuk istri yang saat pertama dan kedua mesti sama, 2 juta. Baru anaknya nanti yang dibedakan. Yang kedua, adil dalam pembagian malam. Aslinya malam. Jadi malam itu mesti di situ. Itu wajib. Kalau siang dia boleh ke rumah yang bukan giliran, tapi kalau ada hajat dan boleh lama-lama. Tapi kalau malam dia wajib situ. Kecuali darurat kali gitu. Sakit keras yang kedua misalkan. Darurat kali. Jadi kayak ada uang
Jadi Rasul itu dia satu malam satu malam sini, satu malam sini, satu malam sini. Kalau siang dikelilinginya, baru rumah yang giliran itu terakhir. Jadi yang pertama ditengok kabarnya, tapi tidak disentuh. Kalau disentuh nanti bisa beda cerita. Sentuhan tidak boleh. Melihat kabar aja, kabar gimana, baru ke rumah kedua, ke rumah ketiga, baru yang ke rumah giliran. Aman. Nah, aman. Kalau dalam fikih Syafi'i dia maksimal itu 2 malam 3 hari. 3 lah katakan. Kalau udah 4 tuh kata perempuan lama dia menunggunya. Nah, jadi baiknya itu 1 malam 1 malam atau 2 malam 2 malam. Jadi tidak lama menunggu. Berarti LDR nggak boleh lah ya? Hah? LDR nggak boleh lah ya? Kecuali ridho. Misalnya dia tugasnya di Medan, tapi ada juga perusahaannya di Padang, cuma jarang ke sana. Kalau ridho yang di sana jatahnya kan nggak mau 1 malam, remuk juga ya kan. Sampai sana assalamualaikum, ya udah malam kedua balik lagi. Jadi kalau ridho boleh. Dan tidak boleh rumahnya digabung. Aslinya tidak boleh. Karena dia rentan nanti konflik. Kecuali ridho. Atau kecuali rumahnya besar. Sehingga memang layak untuk dihuni 2-3 keluarga besar dia. Apalagi berbagi tetap tidur gitu ya. Oh iyalah, nggak boleh. Ya trisam itu nggak boleh. Hah? Rumah sampai Selamit sudah termasuk kategori. Wasik Belum. Wasik. Ya memang tuh oke, cuma belum lah. Dia maksudnya rumah besar tuh gini. Jadi Ada lantai duanya. jadi bisa dibilang ini untuk yang kedua ini kamar kamar mandi, kamar mandi gitu. Nah, kalau masih 1 kamar mandi nanti jumpa susah kan? Iya. Kok udah mandi wajib pula katanya. Ya kan? Wala jaros gimana? Wala yang kihu al-hurru amatan li ghairihi illa bisyarto ini. Dan yang merdeka, laki-laki merdeka tidak boleh menikahi perempuan hamba sahaya punya orang. Punya orang. Kalau punya dia boleh. Orang lain nih. Perempuan orang lain. Menikah Ya. itu mengawini. Yang kita. Menikahi mengawin. Hamba sahaya. Menikahi. Orang lain kita Ila bisarto ini. Pertama, adami sodakil hurrati. Au faqada al-hurrata au adama ridhaha bihi. Jadi dia kalau nikah dengan perempuan merdeka tidak sanggup dia bayar mahar, tidak punya, ya. Yang kedua, wa khauful anati ai az-zina muddata faqdil hurrati. Yang kedua, sudahlah dia dari masalah biaya nggak mampu kawin dengan wanita merdeka. Yang kedua, takut jatuh kepada zina. Udah meledak meletup kali, ya kan? Jadi ya dibolehkan nikah kepada hamba sahaya. Orang lain kan hamba saya orang lain. Iya, orang lain. Kalau punya sendiri boleh. Sorry, Ustaz. Nah, ini Hah? kalau status hamba sahaya itu kan boleh Digauli. Ketika lahir si anak itu statusnya sebagai hamba juga atau merdeka. Merdeka. Karena kalau dia hamba juga berarti kan si anak ini kan anak si majikan. Nah, berarti boleh juga atau tergantung udah jadi merdeka. Dia nasab itu kepada yang paling kuat.
bapaknya. Ah, Karena bapaknya merdeka dan merdeka lebih kuat dari hamba sahaya, maka anaknya merdeka. baru yang kedua nih, kan kalau dulu status hamba sahaya ini kan terlihat dari peperangan. Ketika perang kalahkan, maka yang ditaklukkan statusnya sebagai budak karena tawanan. Nah, itu apakah masih berlaku sampai sekarang atau bukan? Kayak di Libya diperangi, kalah Libya. Apakah status yang masyarakat di Libya ini secara otomatis dia sebagai budak juga atau bukan? Dia nggak lagi sekarang. Karena secara hukum internasional pun perbudakan sudah dihapus. Fadl kan jadi merokok. Sebut Tuan Guru sarapan dulu tadi. Udah. Secara hukum internasional pun perbudakan sudah dihapus. Oke. Nah, tutup lah ya. Tadi ada yang. Tapi itu kan kalau Oke, seandainya tadi alhamdulillah. Alhamdulillah.